Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sidang Isbat Idul Fitri 2023 bisa salah. Hisab dan ru'yat bisa salah. NU Muhammadiyah bisa salah. Kementerian Agama bisa salah. Saya bisa salah. Anda bisa salah. Kita perlu revolusi paradigma. Semua orang bisa salah. Karena kita bisa salah, maka yuk kita terbuka untuk sama-sama memperbaiki diri. Idul Fitri 2023, Muhammadiyah berdasarkan hisab wujudul hilal sudah memastikan Idul Fitrinya adalah 21 April 2023. Teman-teman Muhammadiyah, selamat Idul Fitri. Dan teman-teman yang mengikuti Muhammadiyah, selamat Idul Fitri 21 April. Sementara dari sidang isbat, kita masih menunggu kemungkinan besar sidang isbat Kementerian Agama akan menetapkan Idul Fitri jatuh pada 22 April. Teman-teman NU, teman-teman Persis juga biasanya serentak Idul Fitrinya jatuh pada 22 April. Selamat Idul Fitri, teman-teman NU, teman-teman Persis, dan Kementerian Agama. Meskipun kita masih menunggu sidang isbatnya ya. Mengapa kok ada dua, 21 April dan 22 April? Kedua-duanya sama benar. Nah, mengapa dua-duanya sama benar? Di bagian belakang video ini saya akan membahasnya ya. Nah, bagi teman-teman yang hanya ingin mendapatkan informasi kapan Idul Fitri, sudah saya sampaikan tadi bahwa Idul Fitri untuk Muhammadiyah 21 April, silahkan. Sedangkan untuk Kementerian Agama, NU, dan Persis adalah 22 April. Mengapa begitu? Karena misalnya ini hisab saya di Bandung ya, ketinggian 1,5 derajat. Bagi teman-teman NU, karena ketinggian hilal itu 1,5 derajat, itu belum bisa dilihat. Sehingga 21 April baru 30 Ramadan bagi teman-teman NU. Sementara bagi teman-teman Muhammadiyah, 1,5 derajat itu sudah wujud, sudah cukup tinggi, sehingga 21 April adalah 1 Syawal. Kedua-duanya benar. Mengapa begitu? Justru karena untuk mengembangkan sains, nah kita kan butuh sains dan matematika ini. Kita perlu konsep conjecture and refutation. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Idul Fitri itu 21 April, itu konjektur atau teori atau hipotesis yang kemudian harus kita tolak. Harus diri kita sendiri yang menyalahkan. Jadi kalau teman-teman Muhammadiyah mengatakan 21 April itu adalah Idul Fitri, maka teman-teman Muhammadiyah harus mencari cara bagaimana membuktikan bahwa itu salah. Malah begitu. Teman-teman NU yang mengatakan bahwa 22 April itu adalah Idul Fitri, itu adalah konjektur. Dan teman-teman NU yang harus mencari bagaimana membuktikan bahwa itu salah. Mengapa begitu? Ini dikenalnya sebagai falsifikasi sains empiris. Sengaja mencari kesalahan diri. Saya juga gitu, kalau saya punya suatu teori, maka saya harus mencari kelemahan dari teori saya. Biar tahu salahnya kemudian diperbaiki. Bukan mencari kesalahan orang lain ya, mencari kesalahan diri sendiri. Jadi semangatnya adalah saya bisa salah. Muhammadiyah bisa salah bagi teman-teman Muhammadiyah gitu ya. NU bisa salah bagi teman-teman NU malah gitu ya. Kementerian Agama bisa salah bagi teman-teman yang di Kementerian Agama. Saya bisa salah bagi saya gitu ya. Sikap bisa salah ini sangat penting, dikenalnya sebagai fallibilism. Mengakui bahwa saya bisa salah dan kemudian memperbaiki diri. Lalu solusinya gimana kalau benar-benar bisa salah? Yaitu Scientific Research Program. Saya mengusulkan program riset yang progresif. Gimana itu program riset progresif ini? Saya mengusulkan kriteria 1 derajat. Teman-teman Muhammadiyah kan kriterianya 0, plus ya. Pokoknya 0 plus berarti sudah Idul Fitri. Sementara teman-teman NU dan Kementerian Agama adalah 3 derajat. Dulunya 2 derajat ya. Itu baru Idul Fitri. Nah, saya mengambil tengah-tengah 1 derajat. Moga-moga teman Muhammadiyah bisa sepakat sedikit naik, teman-teman NU bisa sepakat sedikit turun ya, meskipun banyak pertimbangan. Nah, riset progresif ini menetapkan Idul Fitri adalah 21 hari lebih awal. Jadi mestinya kita sekitar 7 Ramadan atau 10 Ramadan sudah menetapkan bahwa Idul Fitri itu 21 April. Karena kan tadi 1,5 derajat, kriterianya kan 1 derajat ya. Jadi sudah ditetapkan 21 April, mirip Muhammadiyah, mirip Arab Saudi ya, 21 April. Bagaimanapun program riset
progresif ini tetap ru'yat. Tetap ru'yat. Nah, jika gagal ru'yatnya, yaitu gagal melihat hilal ru'yatnya, maka progresif kriterianya jadi naik. Jadi 1 derajat tadi mungkin naik jadi 1,1 derajat untuk tahun depan. Atau 1,2 derajat untuk tahun depan. Jadi kriterianya naik progresif. Karena gagal ru'yat. Nah, naiknya gimana? Nah, itu yang perlu kita kaji, perlu kita diskusikan. Bagaimana kalau sukses melihat ru'yatnya? Ternyata dengan kriteria 1 derajat itu, kita berhasil melihat ru'yat beneran. Jadi 21 April itu benar Idul Fitri. Karena sukses ru'yat, maka kriterianya malahan progresif turun, makin detail. Yang tadinya 1 derajat, kriterianya turun jadi 0,9 derajat atau 0,8 derajat. Jadi makin kita sukses ru'yat, makin turun kriterianya. Bagaimanapun, gagal ru'yat ataupun sukses ru'yat, tetap Idul Fitrinya sudah ditetapkan 21 April. Karena ditetapkan 21 hari lebih awal. Sehingga teman-teman kita di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur itu sudah persiapan Idul Fitrinya sudah aman. Karena sudah ditetapkan 21 hari lebih awal. Perlukah disamakan? Perlukah serentak? Menurut saya perlu. Gitu ya. Karena masjid itu kan kadang-kadang, apalagi yang di perumahan baru, itu ada masjid di situ adalah aktivis Muhammadiyah, ada aktivis NU. Kalau nggak serentak, nanti sholat idnya ya lumayan, ya ngatur-ngaturnya gitu. Tapi kalau bisa serentak lebih bagus. Nah, untuk serentak itu kita perlu revolusi paradigma. Karena paradigma hisab dengan paradigma ru'yat itu memang berbeda. Kalau kita berubah dari hisab ke ru'yat, itu perlu lompatan revolusi dari suatu paradigma. Sebenarnya hisab plus imkanur ru'yat itu sudah solusi yang terbaik. Jadi Kementerian Agama hisab imkanur ru'yat ya menerapkan itu sudah terbaik. Hanya perlu diperbaiki lagi aja gitu ya. Hanya perlu diperbaiki lagi. Teman-teman NU menggunakan hisab imkanur ru'yat itu sudah sangat bagus. Hanya perlu ini aja ya kita perbaiki lagi gimana. Sementara teman-teman Muhammadiyah pakai wujudul hilal, nah itu perlu memang lebih eksplisit 0, plusnya itu berapa ya. 0,9 derajat atau berapa. Nah, itu bisa bagus kalau dinaikkan ya. Nah, ini paradigmanya ya. Kalau paradigmanya utamakan hisab, itu kan yang A gini ya. Jika hisab menunjukkan 21 hari puasa, maka pasti 29 hari. Misalnya kayak Muhammadiyah sekarang, Muhammadiyah itu kan dari hisab wujudul hilal, puasa 29 hari, maka pasti 29 hari kemudian lebaran 21 April. Apakah hilal nanti bisa diru'yat atau tidak, itu urusan lain. Pokoknya 29 hari puasanya, sehingga 21 April lebaran. Itu hisab. Itu juga dilakukan oleh NU dan Kementerian Agama tahun 2022, tahun lalu. Tahun lalu itu juga gitu sebenarnya. NU dan Kementerian Agama itu juga 29 hari dari hisab imkanur ru'yatnya dan kemudian benar 29 hari. Atau yang bawah ini. Wah, ini yang bawah kok A lagi ya. Ini harusnya yang B ya, bawah itu B ya. Jika hisab menyatakan 30 hari, tapi sukses ru'yat hilal 29 hari, maka puasanya jadi 29 hari. Yang bawah harusnya gitu. Jadi kita memperhitungkan hisabnya 30 hari. Ternyata hari ke-29 sorenya itu sudah terlihat hilal. Ya sudah, puasa 29 hari. Atau yang B, karena mengutamakan hisab, ya tetap 30 hari. Tetap 30 hari. Nah ini yang B bintang, nah B bintang ini tetap 30 hari. Itu kelihatannya kejadian sekarang bagi teman-teman NU dan teman-teman Kementerian Agama. Karena dari hisabnya 1,5 derajat itu kan nggak akan tampak hilal. Jadi secara hisab itu 30 hari tahun ini tuh puasa. Nah kalau nanti hari ke-29 ada yang melihat hilal, maka ditolak. Kesaksiannya ditolak. Mungkin dianggap sebagai salah, atau mungkin dianggap sebagai nggak jujur, atau mungkin dianggap sebagai buktinya kurang lengkap. Berbagai macam cara lah yang penting ditolak. Jadi kalau ada hari ke-29 melihat hilal, maka ditolak, dan puasa tetap 30 hari. Nah ini kasus yang kejadian sekarang teman-teman NU dan Kementerian Agama. Muhammadiyah bisa gitu nggak? Ya bisa aja. Muhammadiyah misalkan hisapnya 30 hari. Karena memang masih minus gitu ya, hilal, misalkan -1 derajat.
30 hari. Tapi hari ke-29 ada yang ru'yat. Ternyata melihat hilal. Loh, minus kok melihat hilal? Kata Muhammadiyah ya bisa ditolak. Muhammadiyah akan tetap 30 hari. Jadi sebenarnya ini teman-teman NU dan Muhammadiyah itu sama-sama mengutamakan hisab. Nah, kalau yang mengutamakan ru'yat, nah ini paradigmanya beda lagi kalau ru'yat. Ini Arab Saudi nih. Ini yang atas A, yang bawah harusnya B ya, tertulisnya tapi A itu ya, nggak apa-apa ya. Atas sama bawah ya. Kalau yang mengutamakan ru'yat, A. Jika sukses ru'yat 29 hari, maka pasti 29 hari. Ya iya dong. Hari ke-29 lihat ada hilal. Ya sudah, lebaran. Atau yang bawah, ini B yang bawah ini. Jika gagal ru'yat 29 hari, maka jadi digenapkan 30 hari. Enak ru'yat ini. Ini Arab Saudi sekarang. Jadi Arab Saudi itu hari ke-29 Ramadan itu menyuruh seluruh rakyat untuk melihat ke cakrawala barat, ke arah matahari terbenam. Begitu lihat matahari terbenam, di antara rakyat Arab Saudi itu kalau ada yang lihat hilal, lapor ke pemerintah, ke Mahkamah Agung. Oh, saya lihat hilal, terus disumpah. Oke, ya berarti langsung 29 hari kemudian lebaran. Ditolak nggak kesaksiannya? Enggak. Karena ini malah demokratis ini. Jadi semua boleh melihat hilal gitu ya, malam gitu. Nah, ini ru'yat. Nah, kita Indonesia sebenarnya ru'yat ini kurang. Meskipun itu kan ada ru'yat taman di 29 hari itu. Iya, ada ru'yat. Tapi sebenarnya kita, baik Muhammadiyah maupun NU dan Kementerian Agama itu sebenarnya mengutamakan hisab. Jika sudah ditetapkan 29 hari, ya pasti 29 hari. Kalau sudah tetapkan 30 hari, hisabnya gitu ya. Kemudian ada yang lihat hilal, maka ditolak. Ditolak. Teman-teman NU akan menolak, teman-teman Muhammadiyah akan menolak, teman-teman Kementerian Agama akan menolak. Karena tidak memenuhi kriteria, misalkan negatif tinggi hilalnya. Atau di bawah kriteria, di bawah 3 derajat, kalau teman-teman NU dan Kementerian Agama akan ditolak. Nah, jadi kita ini paradigmanya dari hisab pun itu ada dua macam, yaitu wujudul hilal dan imkanur ru'yat. Itu memang sulit untuk saling memahami, tapi bisa saling memahami. Dan apalagi kalau akan kita berpindah seperti Arab Saudi yang menggunakan ru'yat, itu makin beda lagi paradigmanya. Karena ada yang mengatakan, Arab Saudi itu nggak teliti, masa rakyat boleh melihat hilal? Kan rakyat nggak punya keterampilan. Nah, ada yang mengkritik gitu, tapi ada yang membela. Loh, kan dari dulu memang dari zaman Nabi rakyat boleh melihat hilal. Agama Islam itu kan memang untuk agama untuk rakyat demokratis. Ya, jadi banyak perdebatannya ya. Nah, meskipun kita melihat bahwa paradigma itu adalah revolusi, tetapi sebenarnya perkembangannya adalah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, yaitu evolusi. Jadi anak-anak yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah itu sedikit demi sedikit mengenal wujudul hilal. Akhirnya meyakini wujudul hilal. Bisa begitu. Sementara anak saudaranya misalkan itu yang hidup di lingkungan NU lama-lama mengenal imkanur ru'yat, hisab imkanur ru'yat, maka menjadi imkanur ru'yat. Nah, dua anak ini yang awalnya tadi sama saja, sama-sama belajar Islam, nah ujung akhirnya bisa sangat berbeda. Revolusi ujung akhirnya kan satunya wujudul hilal, satunya imkanur ru'yat. Padahal awalnya sedikit demi sedikit. Jadi perubahan itu bisa dari sedikit demi sedikit. Nah, kita sendiri perlu bersifat open to interpretation. Bahwa kita terbuka terhadap interpretasi, terhadap tafsir. Jadi, bahwa kita perlu terbuka dengan tafsirnya Muhammadiyah. Oh begitu, kita mencoba memahami. Oh tafsirnya NU begitu, kita mencoba memahami. Oh tafsirnya Kementerian Agama begitu, tafsir saya begini. Saling memahami pihak lain dan yakin bahwa saya bisa salah. Saya bisa salah loh ya, sehingga saya menghargai tafsir teman-teman yang lain. Teman-teman NU mohon merasa dirinya bisa salah, sehingga bisa menghormati yang lain. Teman-teman Muhammadiyah juga mohon begitu, merasa dirinya bisa salah, sehingga bisa menghormati yang lain. Lalu dari wujudul hilal, imkanur ru'yat, dan ru'yat yang kayak Arab tadi, mana yang paling benar? Undecisibility. Ternyata nggak bisa diputuskan. Teman-teman sekalian, jadi banyak problem itu yang tidak bisa diputuskan. Mana yang lebih benar antara hisab wujudul hilal dan hisab imkanur ru'yat dan ru'yat murni?
nggak bisa diputuskan. Justru karena nggak bisa diputuskan, itu tugas yang penting. Kita harus mendengarkan suara hati kita. Kita harus mempelajari semua aspek yang diperlukan. Itu adalah tugas manusia. Undecisibility. Nah, itu justru tugas manusia untuk memutuskan sesuatu yang tidak bisa diputuskan. Kalau bisa diputuskan, langsung aja masukkan ChatGPT. Mana yang paling benar? Langsung dijawab 1 detik. Justru itu robot kalau bisa langsung diputuskan. Justru tugas manusia adalah mengambil keputusan ketika nggak bisa diputuskan. Sehingga kita perlu mikir, kita perlu mendengarkan orang lain, kita perlu mendengarkan suara hati kita, kita perlu mendengarkan posisi orang lain, kesulitan-kesulitan mereka apa. Kita perlu mempertimbangkan itu. Maka rekomendasi saya, tadi ya program riset progresif tadi, adalah 21 hari lebih awal. Kalau gagal rukyat, kriterianya dinaikkan. Kalau sukses rukyat, kriterianya diturunkan. Memang bagusnya kriterianya makin lama makin turun, artinya makin presisi ilmu kita. Nah, sekarang kenapa kok Idul Fitri 21 April itu benar, 22 April juga benar? Kan secara logika begini, 1 Syawal itu kan hanya 1 hari. Jadi kalau 21 April itu benar, maka 22 April pasti salah kan? Karena 1 Syawal itu pasti 1 hari. Atau sebaliknya, kalau 22 April itu benar, maka 21 April kan pasti salah. Nah, itu kan logika umum, gitu ya. Salah satunya pasti salah. Atau bahkan logika umum itu menyatakan dua-duanya bisa salah. 21 April salah, 22 April salah. Kenapa? Karena yang benar misalnya 20 April. Bisa saja kan orang dapat ilham, dapat pencerahan bahwa yang benar itu 1 Syawalnya 20 April. Berarti kan NU salah, Muhammadiyah salah, salah semua bisa gitu. Tapi saya dari awal tadi mengatakan bahwa yang 21 April benar, 22 April benar. Jadi Muhammadiyah benar, NU benar gitu. Tapi bukan membenarkan segalanya. Ada solusi, yaitu tadi program riset progresif yang bisa menjadikan serentak semua. Nah, sekarang problemnya adalah gini, mau prioritas A atau B atau C? Value atau nilai yang kita utamakan. Yang A itu mengutamakan nomor 1 paling atas adalah benar, yang tengah adalah bijak, ini nomornya harusnya 1, 2, 3 ya, tapi tercetaknya 1, 1. Yang ketiga adalah manfaat. Yang mengutamakan kebenaran paling utama, ini adalah menurut saya Muhammadiyah dan NU. Kemudian urutan yang tengah adalah bijak, nah ini NU dan Kementerian Agama. Karena setelah benar, maka mencari bijak, yaitu rapat. Sebanyak-banyaknya anggota sidang isbat. Gitu kan? Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah manfaat. Manfaatnya ini ya besar, tapi nggak terlalu besar. Karena kan pengumuman isbatnya mendadak, itu kan. H-1, jadi banyak orang kelabakan. Jadi yang prioritas A ini adalah hisab imkanur ru'yat, teman-teman NU dan Kementerian Agama. Kalau menurut analisis saya ya, orang lain bisa berbeda. Kalau prioritas B mengutamakan kebenaran, itu Muhammadiyah sama. Menurut Muhammadiyah itu yang paling benar wujudul hilal, kan gitu. Yang kedua, teman-teman Muhammadiyah mengutamakan manfaat setelah benar. Diumumkan jauh-jauh hari kan, bahwa Lebaran itu 21 April itu sudah diumumkan sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Manfaatnya besar karena orang jadi bisa membuat rencana. Kemudian yang ketiga juga bijak, karena mereka juga ada rapat internal. Tapi bijaknya kalau dibandingkan Kementerian Agama agak beda, karena di sini mempertimbangkan teman-teman Muhammadiyah itu kepentingan internal yang lebih banyak kan. Jadi secara bijaknya itu lebih besar di Kementerian Agama, kira-kira gitu. Nah, kalau saya mengusulkan yang C, nilai kebenaran itu urutan ketiga, penting benar itu. Semuanya bisa benar. Urutan pertama adalah bijak malahan. Jadi program riset progresif itu yang pertama malah bijak. Kita mencoba merangkul teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, teman-teman Persis, dan rakyat Indonesia untuk menetapkan kriteria awal, misalkan 1 derajat. Yuklah kita cari titik tengah, atau berapa pun titik tengahnya. Kita musyawarahkan. Jadi mempertimbangkan seluas-luasnya. Kemudian yang kedua manfaat. Diumumkan 21 hari lebih awal. Jadi Lebaran sudah diumumkan kira-kira tanggal 7 Ramadan atau 10 Ramadan. Jadi orang sudah bisa mengambil manfaat, mengatur rencana.
Yang ketiga adalah benar. Jadi yang kita lakukan program riset progresif itu benar karena kita melakukan hisab dan rukyat kemudian progresif. Kita perbaiki terus, kita sempurnakan. Meski demikian, riset program progresif ini itu tetap mengakui bahwa 21 April benar, 22 April bisa benar. Karena kita mengutamakan hidup bersama, bijak, dan memberi manfaat. Jadi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Yang Idul Fitri 21 April, silahkan, semoga berbahagia dan barokah semuanya. Yang Idul Fitri 22 April juga silahkan, semoga semua berbahagia, saling memaafkan, dan barokah untuk kita semua. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan like, subscribe, dan share.